Saudara, kita masuk ke segmen Ulas Kompas. Untuk halaman pertama di Ulas Kompas kali ini, Saudara, Ulas Kompas edisi akhir pekan ini menampilkan foto peserta Run the City Sabtu kemarin yang mengenakan kostum unik, Saudara. Peserta Run the City 5K berlari dengan menggunakan kostum unik di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Run the City 5K merupakan lari santai yang digelar sehari jelang gelaran LPS Monas Half Marathon 2025. Lari yang bertujuan untuk bersenang-senang ini diikuti sekitar 1.500 pelari. Sebagian dari mereka merayakannya dengan menggunakan kostum unik. Lalu di sebelah kanan, Saudara, ada berita mengenai konflik di Timur Tengah dengan judul Peluang Perdamaian Menipis di Timur Tengah. Gelombang serangan Israel-Iran belum kunjung berhenti, Saudara. Nasib perundingan nuklir tidak jelas lagi. Hingga Sabtu kemarin, tim penyelamat di Iran dan Israel masih terus mengevakuasi korban. Mereka terimbas saling serang kedua negara. Militer Israel Sahal menyebut operasi Singa Bangkit bisa berlangsung lama. Operasi itu sebutan Israel untuk serangan ke Iran. Sementara Iran menyebut pembalasannya sebagai janji sejati 3. Pembalasan akan dilakukan selama yang diperlukan. Sejauh ini 78 orang tewas dan sedikitnya 300 lainnya terluka akibat serangan Israel di Iran. Sementara serangan Iran menewaskan 2 orang dan melukai 70 orang di Israel. Kita ke halaman 15, Saudara. Di halaman 15, Kompas ini menurunkan berita terbaru dari tragedi kecelakaan pesawat Air India yang menelan 279 korban tewas. Dari data terbaru, Saudara, sebanyak 38 orang di darat meninggal menyusul jatuhnya pesawat berpenumpang 242 orang. Peningkatan drastis jumlah korban membuat kecelakaan ini menjadi salah satu bencana pesawat paling mematikan pada abad ke-21. Penyelidikan atas isi kotak hitam pesawat dikebut, Saudara. Seorang perwira senior kepolisian India Sabtu kemarin mengatakan 279 jenazah telah ditemukan di lokasi kecelakaan. Angka ini naik dari data sebelumnya, yakni 265 orang. Jumlah korban resmi tidak akan diumumkan sampai proses identifikasi DNA selesai. Satu-satunya penumpang yang selamat adalah Vishwas Kumar Ramesh. Tidak dapat menjelaskan bagaimana ia bisa selamat. Tubuhnya mengalami luka-luka tetapi kondisinya telah stabil. Saudara, Anda bisa mendapatkan informasi lengkapnya untuk membaca di Kompas edisi Minggu 15 Juni 2025 atau mengakses kompas.id. Saudara, pagi ini kita akan simak situasi arus lalu lintas di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat bersama petugas NTMC Polri Brigadir Treslinda. Brigadir Treslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Rama dan selamat pagi saudara. Pada aktivitas masyarakat pagi hari ini di kawasan Margonda, Depok masih terbilang normal, di mana dari pantauan kami di lapangan pelaksanaan Car Free Day kali ini mengalami penurunan, berbeda pada pelaksanaan hari pertama, tahap kedua dan tahap ketiga. Pada pagi hari ini mengalami penurunan, di mana memang antusias masyarakat di kawasan ini baru saja dimulai, sehingga pada pukul 6 tadi anggota kami di lapangan sempat baru menutup aktivitas, maksud kami menutup arus kendaraan dari arah Sawangan dan juga dari arah Depok, sehingga hal ini juga
Namun hal ini tidak membuat kepadatan signifikan di kawasan ini, di mana arus lalu lintas masih berjalan dengan lancar di kawasan ini. Tentunya kami berharap Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas selama pelaksanaan Car Free Day di kawasan ini yang rencananya akan dilakukan sampai dengan pukul 9. Dan sebagai informasi bagi para pengguna kendaraan yang akan melintas di kawasan ini, akses yang dari arah barat ke timur lewat dari Dewi Sartika masuk ke underpass, kemudian putar balik di Jalan Dahlia Margonda, lalu masuk ke Jalan Siliwangi. Kemudian bagi kendaraan dari timur ke barat langsung melalui Jalan Beji, kemudian bisa juga menggunakan alternatif 2 lewat tol keluar di kawasan Kukusan, kemudian Anda dapat melanjutkan perjalanan melalui jalur Kukusan ini. Dan juga bagi Anda yang akan melakukan kegiatan di kawasan CFD Margonda Depok ini dapat menggunakan area-area parkir yang sudah disediakan oleh anggota kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kepadatan kendaraan di kawasan Margonda selama pelaksanaan Car Free Day dilaksanakan. Adapun daftar kantong-kantong parkir untuk CFD, yaitu di Simpang Kartini dari Jakarta Anda dapat parkir di kawasan ini, kemudian eks perlintasan sebidang Dewi Sartika untuk akses parkir dekat lokasi CFD Anda dapat parkir di sini, kemudian dekat area K3D dan pipa gas sisi selatan, titik parkir di sisi selatan cocok bagi peserta dari arah Sawangan. Anda dapat memilih untuk berparkir kendaraan Anda di sini. Kemudian Balai Kota Depok, areanya luas yang dapat dimanfaatkan sebelum CFD dimulai. Saudara dapat parkir di kawasan Balai Kota Depok. Kemudian ada juga jalan rel kereta api dekat restoran 1000 Pulau, lokasi parkir tambahan dekat terminal, dan juga kawasan ini terdapat banyak kuliner bagi Anda yang akan melakukan perjalanan CFD sekaligus kuliner dapat mencoba untuk parkir di kawasan ini. Kemudian yang terakhir ada area parkir Jalan Arif Rahman Hakim. Area parkir ini umumnya digunakan saat kegiatan di sekitar Margonda. Hal ini untuk mencegah terjadinya kepadatan kendaraan, Anda dapat parkirkan kendaraan Anda di kawasan ini. Kemudian kami juga harapkan bagi para pengguna kendaraan angkutan umum tidak parkir di median jalan untuk menunggu dan menaikkan penumpang. Hal ini dapat menyebabkan kepadatan kendaraan di kawasan ini, sehingga kami harapkan kerjasamanya bagi para pengguna kendaraan angkutan umum sehingga kelancaran sepanjang pelaksanaan CFD dapat berjalan dengan lancar. Kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri, saudara, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 198 kasus laka lantas dengan rincian 21 orang meninggal dunia, 14 orang luka berat, dan 263 orang luka ringan. Dari data tersebut 35% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu bagi para pengguna jalan tentunya Anda dapat mematuhi rambu serta marka jalan, serta ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan tentunya bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kelaikan kendaraan Anda dan Anda sendiri dalam keadaan sehat. Hal ini demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, Rahma kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya. Saudara, usai jeda akan ada informasi terkait dengan pergerakan tanah di Purwakarta mengancam